kita. Insya Allah di tanggal 28 kan kita akan melaksanakan ujian semester. Nah, untuk soal ujian kita itu berbeda. Bentuk soal ujian kita itu bentuknya adalah AKM namanya. Pernah mendengar istilah AKM? Sekarang tuh lagi tren-trennya tuh AKM. Pernah dengar? Ada pernah dengar AKM? Pernah ya? AKM itu gantinya ujian nasional. Nah, kalau kemarin kan ujian nasional. Nah, kalau sekarang tuh nggak ada lagi ujian nasional. Gantinya adalah AKM, assessment kriteria minimum, karakternya itu yang dinilai. Jadi dia penilaiannya itu adalah dari tiga. AKM itu ada tiga bentuk atau jenisnya, yaitu dari literasi, numerasi, dan juga satu lagi adalah karakter, penilaian karakter. Nah, jadi dia soalnya belum ada, Ustazah kirim di grup kalian ya. Nanti Ustazah akan Ustazah bukakan aja lah nanti bentuk soalnya ya. Jadi atau sekarang aja lah. Ini aja kalian lama-lama kali masuknya. Nah, ini dia, perhatikan. Ini adalah bentuk soal AKM. Jadi soal kita kemungkinan akan seperti ini dia. Ini contohnya nih, contoh nih. Jadi enggak lagi soal kita seperti kalau kemarin kan soalnya ya langsung aja, oh ini soalnya udah langsung bisa dijawab gitu kan. Kalau kita soalnya pokoknya dalam bentuk AKM, misalnya seperti ini nih. Dah ada diberikannya seperti poster nih ya. 7 cara mudah hemat air di rumah. PBB dan Bank Dunia melaporkan saat ini 40% populasi dunia mengalami kelangkaan air. Laporan ini juga mengatakan 700 juta orang di seluruh dunia akan menderita akibat kelangkaan air parah pada tahun 2020. Yuk hemat air di rumah dengan 7 cara berikut. Hemat cara pertama adalah matikan keran saat sikat gigi atau saat menyabun tangan, bla 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 bla, sampai sekian. Ini baca dulu betul-betul ini. Nah, jadwal kalau kita mematikan keran saat sikat gigi, kita itu sudah menghemat air sekitar 750 liter per bulan. Kalau kita tidak membiarkan keran kita bocor, kita sudah menghemat air 75 liter per hari. Kalau kita pilih kloset penyiram ganda, kita menghemat 3 sampai 4 kali lebih hemat lah, gitu kan. Kalau kita tak ada air hujan, kalau kita gunakan material ramah dan lain-lain, inilah pokoknya adalah dia suguhkan, gitu kan. Material kamar mandi ramah lingkungan ada begini-begini. Nah, inilah pokoknya adalah dibuatnya wacana. Lalu dibuatnya lah di bawahnya, air adalah sumber daya alam yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Sebagai manusia yang akan selalu menggantungkan diri pada air, kita memang sudah seharusnya untuk menjaganya. Meskipun air ini adalah sumber daya yang terbarukan, namun untuk air bersih ternyata sumber daya ini tidak bisa diperbarui. Keberadaan air bersih yang terus menyusut tiap tahunnya, ini akhirnya harus membuat kita ekstra waspada akan stok atau persediaannya. Untuk menjaga stok atau persediaan air bersih ini dengan baik, Anda mau tak mau memang harus melakukan penghematan. Nah, lalu ada dibuatnya gambar. Gambar apa ini? Iya, ini bentuknya kerucut, tapi ini apa ini bendanya? Apa ini? Ada yang tahu? Cetakan nasi timpang bisa. Atau kalau ini biasanya dipakai sama orang Jawa, ini orang Jawa untuk mengukus ya. Nah, dia bentuknya kan kerucut ini, tapi kan ada dalam kehidupan sehari-hari ini, gitu loh. Nah, Ani akan membuat nasi tumpeng yang dikukus dengan menggunakan tempat berbentuk kerucut seperti gambar. Alasnya 35, tingginya 60 cm. Nah, ada dibuatnya nih. Nah, campuran air untuk mengukus berasnya adalah 1:1. Artinya 1 liter beras dicampur dengan 1 liter air. Itulah untuk membuat tumpeng tadi. Jika air yang digunakan untuk membuat tumpeng senilai dengan air hasil penghematan jika Ani mematikan keran air saat gosok gigi selama 4 hari, manalah berarti airnya itu? Tengoklah ini, kalau kita menggosok gigi nutup keran setiap hari, katanya 750 liter air per bulan. Berarti kalau 4 hari berapa liter lah itu? Segitulah yang digunakan untuk membuat si tumpeng tadi. Oh iya Kak, sebentar saya ambil HP dulu. Bentar ya.
Oke, sudah. Pantaslah sepi kali ya. Oke. Baik. Nah, jadi seperti inilah dia bentuknya ya. Ini salah satu bentuk soal AKM itu. Jadi maka banyaknya maksimal nasi tumpeng yang dapat dibuat adalah jika pi-nya. Nah, sebenarnya ini adalah sederhana. Ini adalah rumus daripada kerucut. Kalau kalian tahu rumus kerucut, udah tahu lah kalian. Cuman ya analisis yang kalian butuhkan di sini, berapa volumenya, berapa berapa ini alasnya sudah ada diketahui, hanya tingkat menganalisis ananda sekalian yang dituntut di sini. Jadi sebenarnya kalau dibuat sama guru aja bentuk soal yang seperti biasa pasti kalian bisa mengerjakannya. Cuman di sini kalian dituntut untuk membaca dan menganalisis soal. Kayak gitu. Ini dia nih, ada contoh-contohnya banyak di sini saja punya di sini. Ya, oke. Tidak. Numerasi itu itulah matematika, udah. Lalu literasi bahasa Indonesia, udah. Karakter itu dia lebih ke PPKN kayak gitu, udah. Itu untuk yang penilaian akhirnya. Namun pelajaran lainnya juga bisa dibuat berbasis AKM gitu. Tetapi untuk penilaian akhir ganti ujian nasional ya, untuk ganti ujian nasional kan kalau ujian nasional biasanya kan kita di kelas 12 ujian nasional gitu kan. Tapi kalau AKM ini dia dilaksanakan ketika kalian kelas 11, sudah. Dan AKM ini fungsinya sebenarnya bukan untuk menilai kelulusan, tapi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Jadi nilai akhir kelulusan kalian itu tetap ada, ujian sekolah namanya tetap ada, cuman ujian nasional tidak ada lagi, itu tidak menjadi patokan untuk kelulusan lagi. Ujian nasional diganti menjadi asesmen karakter kriteria minimum. Ini dia fokusnya pada numerasi, itulah dia matematika, lalu literasi itulah dia bahasa Indonesia, lalu dia karakternya tadi adalah pelajaran-pelajaran yang kayak PPKN gitu. Nah, misalnya kayak ini kan udah bahasa Indonesia ini, yang ini sebuah pembangkit listrik ini. Jadi kan ini pertanyaannya apa maksud kalimat tersebut dikaitkan dengan kalimat sebelumnya. Ini kan bahasa Indonesia ini jatuhnya. Kalau ini ada ke bawah ini ada gambar pejuang, berarti kan ini kan udah ke PPKN dia gitu. Ya, itu sekilas. Jadi ujian kita ananda sekalian berbasis kayak begini. Artinya tidak dia jika ini adalah segini, berapakah ini? Enggak kayak gitu, dia akan ada teks panjang mungkin yang akan kalian bahas. Biasakan untuk membaca teks dulu, dan kalian harus menganalisis dari teks itu apa sebenarnya yang dia minta, apa yang diketahui. Nah, gitu. Jadi sebenarnya sekarang ini ananda sekalian itu dituntut untuk banyak membaca, harus banyak bisa menganalisis lah, bukan cuman kasih makan enggak, mikir dulu gitu, pikirkan dulu mau ngapain ini, terus selanjutnya mau kemana, kayak gitu ya. Karena ya berdasarkan riset juga mengatakan bahwa ya ternyata orang Indonesia itu minat bacanya sangat sedikit, sangat kecil. Minat baca apa? Pastinya buku. Kalau baca status kayaknya orang Indonesia nomor 1. Baca status Instagram, WA, apalagi main TikTok, luar biasa. Ya Allah ya Rabbi, buat konten-konten yang penting dia itu banyak followersnya, banyak viewersnya, kayak manapun semalu-malunya dilakukan lah itu. Itulah orang-orang yang tidak berpendidikan dan berpendidikan tapi tidak digunakan untuk hal yang baik. Tapi minat bacanya kok disuruh membaca. Kalau ditengok perpustakaan itu adalah pengunjungnya sepi sekali. Tapi kalau misalnya ditengok nanti tempat-tempat keramaian, apalagi yang udah instagramable namanya, anak zaman now gitu kan, di sana itu ada tempat yang cantik kali, ayo kita ke situ yuk. Nah, update status, dia udah ke sana, kapan kita ke situ ya. Nah, itulah dia. Enggak berbobot kayak gitu sayang, enggak ya. Jadi sekarang ya kita harus menggunakan apa yang sudah Allah kasih sama kita. Otak yang kita miliki itu ya kepada hal-hal yang positif, biasakan untuk ke hal-hal yang positif. Jadi banyak-banyaklah membaca ya, banyak-banyak membaca.
pastinya membaca yang bermanfaat ya. Biar kalian tahu kalau orang-orang dulu itu dia kan tidak punya yang namanya sosial media, tapi ada namanya koran. Koran itu bahasanya masih lebih bagus, sehingga dari membaca koran itu sebenarnya sudah memperbanyak kosakata kita. Kalau kita banyak membaca, banyak kosakata kita, itu biasanya include itu akan mengikut terhadap lisan kita, akhirnya kita bisa berbicara dengan teratur. Nah makanya nih anak-anak ulun nuha nih, kalau saja udah suruh ke depan, ayo maju ke depan, enggak pandai ustazah, udah enggak pandai menyusun kata-kata. Tapi kalau udah buat status, teman-teman tahu enggak tadi saya sudah ke ini, yuk dikunjungi yuk, udah. Atau misalnya kalau zaman-zaman sekarang tuh banyak kalian tuh yang mengikut-ikut mereview alat kosmetik A, mereview makanan ini, mereview luar biasa. Tapi kalau suruh maju ke depan, jelaskan ini, nggak pandai. Kayak mana ngomongnya ustazah, itulah nggak pandai ngomong. Tapi kalau tengok sosial medianya luar biasa kali. Itu hal yang tidak perlu dilanjutkan ya. Nah oke, lanjut kita belajar. Nah, terakhir kita kemarin tentang ikatan kimia. Apa tujuannya berikatan? Apa tujuan berikatan sudah bilang kemarin, Alia Nadira kayaknya jarang nampak ya. Alia Nadira yang udah masuk, udah di chat Zoom-nya. If I'm not mistaken, ustazah kemarin suruh kalian membaca tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Betul? Udah kalian baca belum? Sudah? Oke, kalau begitu saja tanyalah dulu, tandanya membaca itu harus bisa menjawab lah berarti. Coba ustazah mau tanya si Hafilah. Jangan kayak gitu mukanya. Hafilah udah baca belum? Oke. Jadi apa yang anti baca, Fila? Ya Allah, ya apa yang sikit-sikit itu? Yang mana anti baca? Yang mana anti baca? Iya. Astagfirullahaladzim. Cukup. Astagfirullahaladzim. Udahlah memperlama ini. Mana siapa sih? Dalam Rumaiso aja lah, Rumaiso. Oke. Enggak baca? Bagus sekali kok, di sini udah sejajita kalian satu-satu nih, memanglah. Udahlah, si Zahra aja lah yang menyejukkan hati. Zahra. Baca ya Zahra ya. Masya Allah, baca. Ya, yang anti lengket di kepala, lengket di kepala ya. Oke, apa itu ikatan ion itu? Masya Allah. Iya bagus. Iya bagus. Pokoknya udah ada yang lengket sama si Zahra nih, bagus. Ayu Dwi. Apa yang nanti baca Ayu? Ayu Dwi lagi jaringan nih. Apa Ayu Dwi? Ya yang mana yang sikit itu? Bilangkan nama saja yang sikit itu. Apa itu ikatan kimia? Tujuan berikatan itu apa? Oke, dah. Bagus. Si Aisyah Hayatun. Ada SPU-nya udah Aisyah? Ada tabelnya udah? Belum, ya Allah ya Rabb. Siapa? Baby udah ada, Baby? Udah ada ya tabelnya? Tabelnya udah ada? Yes, betul, ada. Oke, baik, pegang dulu, pegang. Dari situ. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ambillah dulu, Nisa Adelia.
Ada tabel enggak ada, bagus sekali. Bagus sekali pun. Naila Tatiana ada? Bagus. Minggu depan ada ya. Minggu depan ada, nanti ujian kalian harus ada itu. Tengok dari situ 3.000-nya satu. Enggak perlu nunggu pesan online itu, di fotokopi banyak. Siapa? 13.000 di mana itu? Kalau kalian beli di Gramedia memang segitulah harganya. Di fotokopi beli, jangan di Salemba. Fotokopian aja, nggak usah Salemba, apalagi Gramedia. Ya yang jualan tetangga aja beli, nggak usah yang keren-keren kali. Fatihah ada? Muka-mukanya nggak ada nih. Bagus, kan nampak saja muka-muka nggak ada itu. Anggi ada Anggi? Gak ada. Anggi Sofia, ada SPU-nya? Enggak. Enggak ada. Siapa yang ada nih? Ih, susahlah kita belajar ini. Yang ada siapa? Oke, coba dulu Fatima. Unsur germanium. Coba cari germanium. Ge. Dan nampak? Terdapat di golongan berapa dia? Golongan 4. Sudah. Yulianda. Kata si Fatima, oke dengarkan. Kata Fatima bahwa germanium itu golongan 4. Berarti kalau kita mau menggambarkan Lewisnya, struktur Lewisnya, berarti titiknya ada berapa? Bagus. Ya, kalau struktur Lewis itu kan cuman ya sesuai dengan berapa dia golongannya, itu sebanyak itulah dia Lewisnya, begitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke ikatan kimia. Lanjutan, perhatikan baik-baik. Kalau bisa jangan kedip, nggak usah kedip ya. Oke, sekarang pertama kita bahas tentang ikatan ion. Jangan ada kerjaan yang lain, fokus ke sini. Apa itu ikatan ion? Ikatan ion nama lainnya adalah ikatan elektrovalen. Sudah? Bagaimana proses terbentuknya ikatan ion? Ikatan ion ini terbentuk karena adanya serah terima elektron. Serah terima, saya nikahkan, saya terima nikahnya, kayak gitu. Saya serahkan, saya terima. Ada yang memberi, ada yang menerima. Ingat ini ya. Kalau ada kata-kata serah terima itu pastinya bisa dilakukan apabila sejenis atau berlawan jenis. Iya, lawan jenis. Kalau sejenis kayak mana mau serah terima? Nggak bisa, haram, ya kan? Nggak bisa akad nikah kalau sejenis. Serah terima elektron syaratnya adalah harus ada positif dan negatif. Nah, jadi salah satu ciri ini positif, negatif. Jadi salah satu ciri ikatan ion itu adalah harus ada namanya ion positif dan ion negatif. Ya. Nah, biasanya nih ya, tapi tidak semuanya. Biasanya ikatan ion itu terbentuk dari unsur logam dan non-logam. Logam dan non-logam. Itu dia ikatan ion. Sudah? Ini contohnya nih, Natrium itu dia elektron valensinya itu adalah 1, golongan 1 dia, membentuk ion plus. Sedangkan fluor dia adalah golongan 7, membentuk ion negatif 1. Maka akan terjadi serah terima. Oke, sepertinya kalian tidak paham itu, saja akan menuliskan seperti ini saja. Perhatikan ini. Makanya harus ada SPU-nya. Kalau nggak ada SPU-nya susah saja sebenarnya ini. Mana kemarin si Pidol itu ya? Ini dia. Sudah hidup kameranya kan? Oke, belum. Sudah ya? Udah. Nah, kita sekarang ini membahas golongan utama, golongan A.
ada golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. Semua golongan A ini sudah, ini adalah golongan 1, 2 sampai 7, ini adalah yang tidak stabil. Sedangkan yang stabil adalah golongan 8A. Itu kan yang kita pelajari kemarin kan? Semua unsur yang ada di golongan 1 sampai 7 pengen stabil kayak ini. Dia ini udah stabil, dia udah stabil, dia orang bertakwa, beriman, pokoknya udah stabil aja dia. Udah. Jadi ini kayak mana ya caranya unsur yang di golongan 1 biar bisa stabil kayak ini kayak gini, ini ke sini dan seterusnya. Bagaimana caranya? Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak. Nah, baik. Perhatikan. Bagaimana cara golongan 1 agar bisa menjadi seperti golongan 8A? Ingat, golongan 8A itu yang stabil, ya kan? Yang stabil ada caranya, ada dua kemarin saya bilang, yaitu dia duplet dan juga oktet. Kalau dia duplet itu yang elektron valensinya 2, kalau oktet elektron valensinya 8, gitu kayak kemarin ya. Nah, golongan 1A untuk menjadi 8. Maksudnya kayak mana Ustazah? Apabila ada suatu unsur dia cuma punya 1 elektron valensi. Terus berapa lagi dia butuhkan biar dia punya 8 elektron valensi? Dia punya 1, udah 7 lagi kan? Dia punya 1, dia mau jadi 8, berarti dia butuh berapa lagi? 7 lagi kan? 7. Yang dia butuhkan adalah 7. Yang dia punya cuman 1. Dah, di dalam ikatan kimia, apabila yang dibutuhkan lebih banyak daripada yang dipunya, saya ulangi, apabila yang dibutuhkan lebih banyak daripada yang dimiliki, lebih baik buang saja yang kita miliki. Buang yang kita miliki. Udah? Kalau ada kata-kata buang, berarti dia berubah tandanya menjadi positif. Positif berapa? Positif berapa yang mau dibuang? 1. Makanya di sini setiap golongan A itu akan membentuk ion positif 1. Kita lanjut golongan kedua nih. Golongan 2 agar dia menjadi 8, berapa lagi yang dibutuhkan? 6 lagi. 6 kan? Mana lebih banyak? Yang dia butuhkan atau yang dia punya? Yang dibutuhkan kan? Yang dibutuhkan dia punya 6. Yang punya dia cuma 2. Berarti lebih banyak kebutuhan daripada yang dimiliki. Kalau lebih banyak yang dibutuhkan, kita buang atau kita ambil? Buang. Dibuang sebanyak berapa? Buang sebanyak? Iya, makanya di sini 2 positif. Kayak gitu. Sekarang golongan 3. Golongan 3 agar dia menjadi 8, berapa dibutuhkan lagi? 5. Mana lebih banyak, yang dipunya atau yang dibutuhkan? Jadi kayak mana? Dibuang atau diambil? Berapa dibuang? 3 plus. Bagus. Sekarang golongan 4. Berapa dibutuhkan biar 8? 4 lagi. Sama, iya kan? Sama. Nah, kalau ini dia tetap dia buang 4 plus, tetap. Sudah? Sekarang 5 dia punya, dia mau menjadi 8. Berapa yang dia punya, berapa dia butuhkan? Yang dibutuhkan 3, yang dipunya. Oke. Dibuang atau diambil? Diambil. Kalau diambil maka ionnya menjadi negatif. Negatif sebanyak berapa? Sebanyak berapa yang mau diambil. Saya ulangi. Kita mau membuang
Jadi kita mau mengambil jadi dia berubah bentuknya jadi negatif. Sebanyak berapa? Sebanyak berapa mau diambil. Contohnya nih, ini kan kita tadi golongan 5. Sudah, untuk menjadi 8 kita butuh 3, ya kan? Kita mau ngambil 3, maka di sini 3 minus gitu. Bukan 5 minus ya. 3 minus karena kita butuh 3 biar 8 di sini. Butuh. Kalau ini kita buang 4, ini kita buang 3, ini kita ambil 3 biar dia ya. Sudah? Iya. Halaman Oh iya, jadi ini biasanya untuk golongan 4 ini di dalam tabel periodik ini kita ada dia yang khusus kayak yang Ustazah bilang semalam sama Fatima, ada hidrogen dan helium, dia ada sifat yang khusus. Untuk yang golongan 4A dia terkadang 4 plus, terkadang 4 minus juga dia. Dan ini terkadang untuk khusus untuk unsur-unsur tertentu. Ya, jadi dia 4 plus, bisa juga kadang 4 minus gitu ya. Untuk si golongan 4. Oke, terima kasih. Sekarang untuk golongan 6. Dia punya 6, dia mau berapa lagi biar 8? Berarti dia menjadi apa ini? 2 minus. Ya kan? Sekarang 7, berapa lagi biar 8? Berarti di sini minus aja. Jadi nih golongan 1 itu membentuk ion positif, golongan 2 menjadi 2 plus, golongan 3 plus, golongan 4 plus atau 4 minus, golongan 5 3 min, 6 2 min dan 7 minus. Di mana yang apabila ionnya itu adalah ion positif, ion positif itu nama lainnya adalah kation. Kalau ionnya itu adalah negatif, maka namanya adalah anion. Kation, anion. Nah, Ustazah, ini ingatin ya, ini adalah dasar kita nih. Kalau ini tidak tahu, nggak bisa kita melangkah nanti nih ke selanjutnya nih. Sudah? Nah, ini pemanfaatannya untuk apa, Ustazah? Contohnya nih, misalkan si Pamunira ada SPU-nya kan? Ada kan? Nah, sekarang coba tengok dulu si Pamunira unsur golongan unsur unsur oksigen, betul. Golongan berapa dia? Oksigen? Betul, golongan 6. Kalau kita mau minta ion daripada ion oksigen, sudah Ustazah minta ion oksigen tadi golongan 6A. Golongan 6 tadi ionnya membentuk apa golongan 6? 2 minus, iya kan? Maka di sini menjadi O2 minus, kayak gitu dia. Ada contoh lagi, misalnya natrium, golongan berapa natrium? Siapa aja yang punya SPU? Na. Golongan berapa? Golongan 1 kan? Golongan 1. Kalau golongan 1 tadi ionnya bagaimana? Plus, udah Na plus gitu. Aluminium, Al. Golongan berapa aluminium? 3A. Jadi 3 plus gitu. Unsur klorin. Bentar ya. Golongan 7. Oke, golongan 7 berarti ionnya menjadi minus. Iya, minus. Jadi makanya di sini Cl minus gitu. Udah, Cl minus. Nah, inilah dasar kita nanti untuk mempelajari ikatan ion. Nah, ini harus tahu ini dulu, harus tahu. Yang ini adalah dasar utama kita ya. Paham ini. Sepertinya waktu kita sudah habis. Kita lanjut di minggu depan. Ada yang mau bertanya?
Maksudnya kadang dia itu misalnya kayak C mana nih? C ada dia unsur-unsur yang terkadang khusus di dalam tabel periodik ini Siva Munira. Misalnya C terkadang dia itu adalah C4+ gitu. Kadang bisa juga misalnya silikon itu adalah 4-. Ini sama-sama golongan 4 ini gitu. Karena apa? Karena sama, karena yang dia butuh sama yang dia punya sama-sama 4 setara gitu. Sehingga makanya kadang dia itu menerima, kadang dia itu mengambil. Gitu dia ya. Untuk khusus golongan 4A. Misalnya kayak unsur udah habis ya? Udah habis waktu kita lanjutlah itu di pertemuan berikutnya ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Kalau apa? Ujian apa? Kita ada ulangan, ada nanti ulangannya Ustazah di ujian praktek kita kan minggu depan ya ujian praktek kita ya. Jadi kan ujian praktek kita kayak kemarin, jadi batas pengumpulannya malam aja kita buat. Makanya pas waktu jam kita di situ kita membahas soal aja gitu ya. Oke, kalau ada yang mau ditanya nanti di chat aja saja ya. Demikian, barakallahu fikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.